Ini benar ini komandan yang benar ini. Saya udah punya feeling suatu saat ini akan jadi orang top, komandan yang top. Saya waktu itu tahun 92 udah punya feeling seperti itu. Kita ini kalau berkontestasi ya udah tingkat top capres seperti itu. Tidak hanya semata-mata kontestasi untuk cari menang dan kalah. Beliau itu orang yang sangat profesional dan beliau juga orang yang sangat sensitif untuk menghargai masa depan seseorang. Kita harus hati-hati bahwa banyak pihak-pihak lain ya eksternal luar yang memboncengin, yang ingin memboncengin peristiwa rusuh ini. Oke, kalau dalam pertarungan politik itu ya tidak hanya soal si calonnya siapa gitu. Tapi dalam pertarungan politik modern ya siapa yang menjadi tim itu menjadi penentu dari hasil dari pertarungan politik gitu. Calon itu satu hal, Ya, variabel satu. penting. Variabel yang tidak kalah penting adalah orang-orang yang ada di sekitar. Bahkan calon yang perfect pun kalau timnya nggak perfect ya berantakan. Misalnya. Nggak usah disebut. Soalnya dalam analisa dia pernah nih Bang, ini kayaknya paten banget ini. Tapi kok kenapa kusut ya? Nggak usah disebut. Biarkan theater of mind kita bekerja. Siapa? Sini ya maksudnya. Kalau cara jurnalisme Indonesia kan pasti ada pertanyaannya siapa? Siapa? Berapa? Nah, gitu ya kadang nggak memberi ruang untuk theater of mind itu loh, Bang. Jurnalisme itu menjadi apa namanya ini pembantaian banalitas gitu aja. Mulai ke Rocky-Rockian. Ini ada temennya Rocky. Iya, temannya Roka. Kalau kita ini kan asimetrik hubungannya sama Rocky. Oke. Dan kalau di sekitar Pak Prabowo sekarang, yang terkenal tuh di mana-mana ada Mayor Teddy ya kan. Itulah. Ini mayor juga. Ini juga mayor. Ini dalam nih. Mayor Aris. Tapi banyak Mas Aris yang belum tahu sebenarnya Aris Marsudianto nih sebenarnya di sekeliling Pak Prabowo nih Sejak dari kapan sih sebenarnya? Oke, jadi highlight aja ya. Iya. Jadi saya itu kenal beliau tahun 1992 ya, waktu itu saya baru lulus akademi militer. Pendidikan dasar kecabangan. Tentara bener nih kawan. Di Bandung. Pak Prabowo itu komandan pusat pendidikan pasukan khusus Batu Jajar. Ya waktu itu beliau letnan kolonel kemudian naik ke kolonel ya. Itu. Nah, kemudian saya diseleksi, maksudnya saya di Kopassus. Ya, Kopassus letting saya waktu itu ada 20 orang. Ya, terpilih jadi Kopassus. Kemudian saya masuk ke Gultor, penanggulangan teror, ya, dan saya berdinas sampai tahun 2006. Oh, di Gultor tuh Bang Aris masuk? Masuk. Oh, itu inilah. special force. Iya, itu ininya Pak Prabowo kan, apa namanya signature-nya. Iya, signature. Pak Prabowo dan Pak Luhut dan Pak Luhut. Pak Luhut ya. dulu sama Pak Prabowo kan pendiri. Iya. Pak Luhut komandan detasemen, Pak Prabowo wakil komandan detasemen. Nah, Jadi ada ini Bang, ada cerita dari Maijen Muhammad Hasan ini. Adik letting ya 93. Adik letting Abang. Kalau kita kan rumah Bang. Bukan adik letting kami. Oh iya. Sekampung. Mantan Danjen Kopassus ya. Iya. Sekampung sama saya Bang Hasan nih, Pangdam Jaya. Jadi dia bilang pas mengawal Pak Jokowi sama Pak Prabowo di Halim gitu kan, dia siap kan, siap. Wah Pak Prabowo bilang, ini anak buah saya nih dulu nih Pak, saya yang didik mereka ini dulu. Iya betul. Ya, 93 itu ya letting itu. Siap. Terus Pak Jokowi nanya, Pak Prabowo dulu galak nggak? Siap tidak Pak. Udah jelas tipu itu. Dulu galak nggak Pak Prabowo Pak? Gini ya, saya balak untuk ukuran sipil. Saya ya? menilai itu galak dengan tegas itu menurut saya agak berbeda. Ya gitu. Jadi galak itu dalam arti kan lebih cenderung ke negatif ya. Tapi kalau tegas itu ke positif. Nah, beliau itu dalam penilaian saya itu hampir saya katakan beliau itu tegas. Kenapa? Beliau itu selalu memberikan petunjuk dengan keras begini. Kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh anggotanya, baru beliau
Keluar galaknya. Segala itu adalah ekses dari kerja yang Ekses dari kerja. Baru kamu itu memang nggak becus kamu. Nah ini Ini nggak mungkin ditoyor kan? Iya. Nggak mungkin. Itu. Dan komandan harus begitu. Ya. Trust is good, but control is better. Percaya itu baik, tapi kontrol jauh lebih baik. Nah Pak Prabowo itu suka ngontrol, itu sampai ke dapur-dapur. Makannya, bahkan waktu aku latihan komando, itu sampai dicek kurapan tahu nggak? Lepas baju, dokter, cek itu kurap, coba celana dalam. Beliau marah, ini kenapa celana dalamnya sampai coklat? itu random check aja tuh, Bang Random Aris. check. Dan itu beliau selalu ngecek yang paling dalam, WC, dicek. Gila, buset. Jadi komandan yang begini, ini pertama kali saya 92, justru saya jatuh cinta. Ini bener ini komandan yang bener ini. Saya udah punya feeling, suatu saat ini akan jadi orang top, komandan yang top. Saya waktu itu tahun 92 udah punya feeling seperti itu. Nah, Bang Aris bisa punya kesimpulan bahwa ini komandan yang top nih, periksa-periksa random check incognito gitu-gitu kan. Artinya ada komandan lain yang tidak melakukan hal itu dong. Yes, kan setiap orang beda-beda. Kan art of leadership. Setiap orang punya kepemimpinan seni berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang masa bodoh. Tapi kenapa menurut Bang Aris itu menjadi penting tuh? Checking apa segala macam. Karena setiap organisasi apapun ya, itu kepedulian pimpinan kepada anak buah, kepada organisasi sampai ke level-level bawah itu sangat penting. Nah, contoh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan naik itu kan karena belusukan. Belusukan itu kan tukang kontrol. Benar nggak? Ya. Agak mirip nih berarti Pak Prabowo sama Jokowi. Beliau selalu bilang ya. lead by example. Kepemimpinan dengan contoh. Nah itu beliau memberi contoh. Nih loh, kemana yang baik seperti itu. Itu ya secara sepintas saja saya melihat pribadi beliau. Pertama kali saya ketemu itu, saya jatuh cinta dari cara kepemimpinannya, seni kepemimpinannya itu, wah itu luar biasa. Dan itu banyak saya contoh. Contoh umpamanya ya, waktu itu saya baru diterima di Kopassus mau pendidikan, itu ada satu kalimat beliau menyampaikan cybernetic. Bila kita berpikir kalah, sebenarnya kita sudah kalah. Nah, hal seperti itu. Terus beliau juga memberikan ya salah satu contoh, make the impossible is possible. Buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan beliau tunjukkan itu. Mount Everest. Mount Everest itu semua orang nyangkal. Kita ini orang dari daerah tropis, nggak pernah punya pengalaman, bla bla bla. Justru yang tidak mungkin kita tunjukkan jadi mungkin. Coba, Anda bangga nggak kalau punya komandan seperti itu? Punya wawasan yang unlimited. Yang notabene out of the box benar. Dulu operasi apa Bang Aris? Pernah ikut dan membersamai Pak Prabowo sehingga Anda melihat begini. betul leadership-nya di lapangan gitu? Ya. Kan beliau sama saya kan jauh sekali ya. Ya, jadi beliau udah komandan, saya kan sebagai pelaksana kan, masih letnan, masih kapten begitu kan. Jadi ya apa kebijakan beliau, perintah-perintah beliau ya banyak saya yang sebagai pelaksana gitu loh. Contoh waktu itu ada operasi Mapenduma, ya penyanderaan ekspedisi Lawrence ya. Itu beliau waktu itu komandan jenderal ya bintang 2 ya. Beliau membentuk tim khusus yang namanya Satgas Tribuana. Nah, disitulah saya menjadi bagian daripada Satgas itu. Nah, di situ aku lakukan dengan sebenar-benarnya. Tetapi beliau membuat Satgas itu melengkapi pasukannya itu dengan hal yang luar biasa. Misalnya teknologi, komunikasi, semuanya, sistem operasional itu benar-benar luar biasa. Bahkan waktu itu dari Inggris, dari SAS ya, M16 segala macam, dia bilang, wah ini yang bisa sanggup untuk menyelesaikan ini hanya James Bond. Kurang ajar kan? Gitu. Karena dia udah melihat bagaimana hutan seluas kayak begini, gitu loh. Irian kan 2 kali lipat lebih luas Pulau Jawa dan curamnya setengah mati. Anda bayangin aja seperti itu. Dan daratan yang luas kayak begitu, penduduknya cuma sedikit. Penduduk sedikit itu lebih terisolir daripada daerah pulau kan? Daerah pulau betul. Kalau secara teori kan gitu. Mas tahu nggak? Saya diterjunkan masuk ke dalam, naik heli itu kurang lebih sekitar 16 jam atau 18 jam. Refuel, isi ulang di tengah, naik lagi sampai tidur. Baru setelah itu dibangunin sampai tujuan, baru kita rappelling turun pakai tali gitu di salah satu titik di tengah hutan yang mungkin jutaan tahun belum pernah ada orang di situ.
Mas bayangin aja, itu namanya hutan. Itu pohonnya itu lumut semua. Karena kita di ketinggian dan besarnya bisa 2-3 kali orang begini. Dan tiap hari pohon roboh. Jadi kita segini Bang. Iya. Kayak tiang rumah-rumah di Menteng ini ya. Itu Mas, jadi 2-3 orang begini, 2-3 orang begini. Gitu. Dan tiap hari roboh karena dia kan udah jutaan tahun, ribuan tahun ya. Nah, kita sebelum berperang dengan KKB ya kalau sekarang ya, itu udah berperang dengan alam. Jadi kita kalau malam nggak bisa tidur karena tiap malam itu kan gelap banget kan, kan pohon roboh kan kita nggak tahu. Iya benar. Harus waspada terus ya. Iya waspada terus dan satu anggota saya gugur ketimpa pohon. Jadi kita tidak berperang semata-mata dengan musuh ya. KKB tapi berperang dengan alam. Nah itu salah satu kesulitan ya. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai Komandan Jenderal luar biasa memberikan bekal komunikasi segala macam ya, teknologi ya, logistik ya, itu luar biasa. Makanya kita modal tinggi. Nah disitulah saya berpikir ini komandan yang luar biasa. Dan ternyata benar. Saya ketemu 92 ya, waktu itu kejadian 96 beliau naik menjadi bintang 2 dan terus kan. Gitu. Cemerlang sampai sekarang kan cemerlang. Iya. Tapi apa yang membuat Anda akhirnya tetap ikut dengan Pak Prabowo dan tidak meneruskan pengabdian kepada militer? Kepada militer. Itu pilihan hidup aja itu. Enggak serius ini karena orang mengimpi-impikan posisi Anda orang pengen jadi tentara itu kan orang rebutannya susah Bang, masuk Akmil iya. Cita-citanya mungkin setengah Sumatera Barat tuh anak laki-lakinya jadi tentara ini Bang. Kenapa Aris Marsudianto rela meninggalkan itu semua demi Prabowo Subianto? Coba jadi apa yang bikin ini? Saya itu tidak terlalu terkooptasi dengan masa lalu ya. Masa lalu itu mungkin zaman Orde Baru kan setiap pejabat militer ya menduduki jabatan-jabatan strategis. Tapi setelah itu ya kan zaman berubah ya kan. Jadi saya berpikir apapun di dunia ini profesi. Mau militer, mau dokter, sarjana hukum, mau penjual dagangan di pasar segala macam itu profesi. Nah, jadi setiap orang boleh kok pindah-pindah profesi. Mas sekarang habis dari YouTuber, besok jadi direktur PT mana? Ya, silakan sah saja. Kalau itu jadi, tergantung arahan Pak Aris itu. Kalau gua jadi penceramah aja asisten Babe Haikal. Jadi itu profesi. Ya. Jadi kita jangan membuat bahwa satu pekerjaan itu istimewa daripada pekerjaan lainnya. Hidup di dunia ini kan semuanya sama equal lah, saling membutuhkan, saling itu. Kalau saya begitu, nggak terlalu ya udah. Terus ada satu hal prinsip ya, saya sampai sekarang saya pegang, ya rencana Tuhan itu pasti lebih indah. Nah jadi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah mentok-tok, serahkan ke Yang Maha Kuasa. Apa kaitannya sama mundur? Rencana begini. Tuhan ini itu kan Anda yang memutuskan tuh. Kaitannya begini. Waktu itu saya di militer dalam tanda kutip ya karir cukup bagus. Ya, top karir ya. Tapi pada saat tertentu saya ketemu dengan beliau ya. Itu. Saya berada di persimpangan. Beliau waktu itu saya ketemu ya mau membuat partai yang namanya Gerindra. Nah, saya berada di persimpangan. Gitu. Berada di persimpangan. Saya harus putuskan. Karena saya Islam, saya waktu itu diperintahkan sholat istikharah. Itu. Saya lakukan sholat istikharah ya berapa puluh kali dan ternyata benar. Saya mendapatkan suatu gambaran. Nah, ini sifatnya pribadi ya. Iya. Gitu. Nah, jadi di sini perjalanan spiritual dong ya. Perjalanan spiritual tapi kita lakukan. Nah, di sini saya udah yakin bahwa ini adalah rencana Yang Maha Kuasa. Rencana Yang Maha Kuasa itu selalu diturunkan itu sejak zaman Nabi kan lewat mimpi. Benar nggak? Gambaran-gambaran mimpi di bawah alam sebelah itu. Nah ini keyakinan. Nah saya yakin waktu itu. Ini rencana Tuhan. Dan saya yakin rencana Tuhan pasti lebih indah. Kalau manusia kosong kayak Budi ini mimpi basah terus ya. Nggak ada mimpi reflektif kayak gitu. Gue nggak sanggup memikirkan. Nggak sampai situ mimpinya. Udah mau masuk situ, lu sini aja lah. Tiba-tiba waker bunyi kan. Nah itu kaitannya hubungannya tadi itu. Ya jadi rencana Tuhan selalu lebih baik. Nah saya ingat jadinya kutipan dari salah satu senior kita juga di Total Politik ya udah almarhum dia, Pak Sarwono Kusumaatmadja.
Beliau Sekjen Golkar dulu di Orde Baru dan juga mantan Menteri 3 zaman ya. Pak Harto kan. Pernah mengatakan gini, Pak Harto pernah bilang ke beliau, kamu jadi Sekjen Golkar, kamu masuk di Golkar karena apa? Anak-anak muda ini dibutuhkan. Karena di masa depan Indonesia akan jadi multi party system. Akan ada kompetisi elektoral. Jadi model politik kita bukan lagi kayak sekarang yang demokrasi terbatas, tapi akan ada pertarungan elektoral dan demokrasi yang lebih terbuka dan orang-orang muda aktivis yang mengerti langkah politik dalam pertarungan demokrasi elektoral itu sangat dibutuhkan kontribusinya. Kamu dan generasimu. Nah, generasimu. Pertanyaannya, Abang punya perangkat apa untuk bangun partai ketika itu sehingga Abang yakin, Bang Aris yakin untuk ikut dalam pertarungan elektoral yang rimbanya ini Abang mungkin nggak tahu dan sangat beda dengan tradisi militer. Kalau aktivis kan masih sangat mungkin gitu loh Bang. Abang ini kan perintah bawahan ya, perintah kapten, letnan, sersan kan siap laksanakan. Tegak lurus semua. Kalau perintah dinda ini kan belum tentu, tipunya lebih banyak nih Bang di politik ini kan. Jadi gini, waktu saya menghadap beliau itu kita banyak diskusi, diajak makan siang begitu sama beliau. Beliau sampaikan, aku mau diriin partai nanti gitu. Dulu pernah orang tua saya punya partai yang namanya Parindra. Nah, saya mau mendirikan partai yang namanya Gerindra. Apa itu Pak Gerindra? Gerakan Indonesia Raya. Dan saya masih ingat kata-kata beliau. Kenapa saya pakai gerakan? Gerakan itu artinya sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Berhenti bila napas saya udah berhenti. Bila napas kita berhenti. Jadi Gerindra. Oh baik Pak, gitu. Nah akhirnya timbang. Wah dengan berbagai macam itu tadi ritual itu tadi kan kita lakukan. Spiritual, ya. Singkat kata saya putuskan, oke, saya bergabung sama Bapak. Nah hanya karena passion saya itu saya lebih senang di bidang usaha ya. Karena bapak saya, kakek saya kan pengusaha. Ya saya bantu beliau itu di bidang usaha. Kontribusinya di situ. Bukan ini bisnisnya Pak Bowo. Bukan di demokrasinya Bang ya. Jadi saya, tapi kan sama kan. Ini kan sebenarnya kan satu kesatuan. Ekosistem ya. Kan bisnis yang Anda kelola itu membiayai demokrasinya yang diperjuangkan Pak Prabowo kan butuh uang. Itu kan urusan beliau ya. Gitu kan. Bagi-bagi dapur sana dapur sini kan itu. Kan ikut perintah lah ya. Tapi komitmen saya kalau saya membantu beliau dari bidang apapun, yang penting bantu beliau itu kan kontribusi yang menjadikan beliau menjadi kuat kan seperti itu. Jadi tidak harus duduk di jabatan partai itu enggak. Akhirnya gimana pengabdian Abang di ekosistemnya Pak Prabowo ini? Dari usaha, apakah fokus di usaha terus atau menjalar ke yang lain-lain? Udah saya bantu politik gitu. Ya, saya di usaha terus, saya membantu beliau. Namun di saat beliau menjadi capres, saya all out. 2014 berarti. Mulai 2009. Dari Wapres. 2009 Wapres. Ya 2014 19 saya all out. Nah, all out saya itu di luar garis partai. Ya, saya banyak menggerakkan relawan-relawan. Ya, terus sampai kemarin. Nah, kemudian yang Pilpres 2024 ini ya saya dipercaya beliau sekitar akhir November ya atau awal Desember menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra wilayah Jawa Barat. Nah, ini aneh juga nih, orang usaha tapi disuruh turun tangan, berarti ada kegentingan juga nih kayaknya kemarin. Ya, apa yang terjadi itu Bang Aris? Penilaian beliau begitu ya, karena kan Jawa Barat ini kan lumbung suara beliau ya Mas Ari ya. Itu kan kurang lebih hampir 36 juta pemilih kan. Dan ini kan battleground. Ya hampir setara dengan satu pulau Sumatera loh itu. Nggak main-main. Dan pasti secara logika itu pasangan lain pasti punya fokus untuk menggempur Jawa Barat. Nah kalau kita tidak perkuat juga kan bisa hancur lebur. Karena banyak yang memprediksi bahwa Jawa Barat ini diperebutkan oleh Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Karena transisinya, legasinya, estafetnya harusnya dari Pak Prabowo ke Mas Anies katanya. Apa yang terjadi itu Bang waktu itu Bang? Betul kan memang? Jadi waktu itu saya dipanggil dan akhir November atau awal Desember ya seperti itu. Riz, kamu jadi ketua Bapilu Jawa Barat ya. Itu kita harus all out di sana karena itu lumbung suara kita ya. Dan pasti tempat lumbung suara ini ya akan terjadi
pertempuran ya, kalau bahasa militer ya, itu yang sangat sengit. Begitu juga sebaliknya kan, kita kan juga menilai Jawa Tengah kan basisnya Mas Ganjar. Iya. Ya kita juga harus itu di situ untuk itu attack juga. Nah dengan cara-cara yang benar tentunya kan seperti itu. Nah cara yang benar nih gimana nih? Nah cara-cara yang benar ya ada aturannya itu. Tapi ini ya, ini benar-benar kan kalau nggak jago juga nggak bisa bos ya kan. Iya. Ini benar-benar saya lakukan ya. Jadi waktu saya jadi ketua Bapilu itu salah satu contoh ya, hal yang paling kecil aja, masang APK. Tahu kan? Alat peraga kampanye. Iya. Nah, itu saya bilang, jangan di tempat yang terlarang. Jangan kau tempel di pohon, itu merusak lingkungan. Ya, kamu pasang harus yang baik. Jangan mengganggu lalu lintas. Suatu saat itu kamu cuma masang ala kadarnya, dia roboh ada motor, dan ternyata benar apa yang saya khawatirkan terjadi. Coba kalau terjadinya di Jawa Barat, saya ulek-ulek itu apa tuh, bawaan saya. Jadi ulek-ulek. Ngeri bos. Tadi kuping copot. Jadi di sini, Mas, kita ini harus proper, ya mengikuti aturan. Ya, itu harus mulai dari diri. Kita ini strategi boleh, tapi niat jahat nggak boleh. Jadi apalagi Kalau niat masih curang, dalam arena permainan semuanya sah lah ya. Ya, tapi niat jahat nggak boleh. Iya. Kalau jahat kan udah nyakitin orang. Nyakitin orang. Iya. Strategi boleh, adu strategi. Memang harus adu strategi. Tapi nyakitin nggak boleh. Gitu. Debat pun juga begitu. Mau adu strategi, jatuhin, adu program segini boleh. Tapi kalau udah jatuhin, niat jahat menjatuhkan pribadi itu nggak boleh. Ini menarik nih. Nah, Pak Prabowo selalu memberikan sejak dulu Santi Haji seperti itu. Nah, Bang, kita ini juga saya selalu tanyakan bagaimana perspektif orang sekitar Pak Prabowo tentang isu ini. Kan kalau dilihat-lihat ya, dari dulu Pak Prabowo ini lebih banyak ditinggalkan daripada meninggalkan. Iya. Nah, kan Abang ada di sekitar Pak Prabowo juga. Ya. Contoh kasus, kita sebut nama lah, Pak Jokowi dulu. Ya kan, udah didukung Pilkada DKI ternyata jadi lawan 2 kali. Walaupun jadi kawan kembali dia. Itu perjalanan lah kan. Ada Bang Sandi misalnya. Terus Pak Ahok, Mas Anies yang terbaru gitu. Nah, Abang gimana ngelihat ini orang-orang yang ngelawan Pak Prabowo nih jadi bintang semua nih. Abang kan beda cara justru meninggalkan potensi bintangnya bos untuk bersama Pak Prabowo. Iya, makanya itu. Gimana perasaan Abang lihat itu, jadi perspektif begini, Abang tuh? Beliau itu orang yang sangat profesional dan beliau juga orang yang sangat sensitif untuk menghargai masa depan seseorang. Meninggalkan boleh, Mas. Dalam konteks terhormat. Pak, saya izin keluar dari Partai Gerindra. Bla bla bla. Itu terhormat. Silakan. Ada yang kayak gitu? Kita itu di mana saja, tidak hanya di partai, di mana saja, di perusahaan, di mana saja itu silakan. Enggak, tapi ada nggak Bang kasus yang kayak gitu? Dan itu normal aja. Normal. People come, people go ya. People come, people go itu biasa. Pak Prabowo itu tidak ambil pusing. Karena beliau selalu bicara, setiap orang berhak menentukan masa depannya masing-masing. Nah, yang menjadi masalah secara pribadi bila kita tidak punya etika. Artinya, kamu masuk di Gerindra, dibesarkan atau disupport, tahu-tahu pergi tanpa ada itu permisi, tanpa ada segala macam, bahkan mungkin dengan itu malah menohok segala. Nah, kalau itu udah masuk moral. Nah, ya catatan aja. Tapi beliau selalu bilang, kita ngapain pikirin, ngabisin energi. Itu nanti ada hukumnya yang di atas. Itu udah bukan hukum manusia, hukum karma aja. Itu nanti pasti ada yang di atas. Udah pasti ada ikut. Sesuatu kejahatan tidak akan bisa langgeng, ya itu kalau sudah masuk ke itu. Beliau begitu, nggak usah dipikir, habisin energi, enak kan? Senyumin aja, goyangin aja. Kalau kata siapa kemarin, Mbak Sarah ya cerita ya. Waktu acara yang di Istora Senayan itu di belakang ini Pak boleh Prabowo. diminum ya? Boleh monggo Bang.
Steril kan? Ya real. Real itu nggak? Steril. Oh steril ya, insya Allah ya kan. Insyaallah, Pak. Menurut orang yang memberikan info ke kita itu steril. Ya. Kalau enggak dia dibalas sama yang dia. Nah, tahu-tahu ngantuk nih. Ya. Kata Pak Prabowo nggak ada waktu lah buat balas dendam. Yes. Ya. Betul emang. Ya. Tapi kok kemarin ya, kalau kita lihat debat capres terakhir lah gitu, Bang Aris ya. Pak Prabowo terlihat begitu take it personal dan agak sedikit emosional ketika bicara etika dengan Mas Anies waktu itu. Sama nilai 11. Nilai 11. Anda tidak layak bicara etika gitu, kurang lebih gitulah. Anda nonton juga. Mas, Apa yang terjadi sih Bang? Kenapa Pak Prabowo kelihatannya take it personal justru Gini. soal itu? beliau tidak emosional, tapi gemes. No. Anda yang nontonnya gemes nggak? Gemes kan? Kalau kita yang Tahu, Pak. Soalnya kita nggak tahu. Anda tadi baru bilang kan, Iya. gimana rasanya orang ditinggalkan di ini di itu. Sekarang Anda membesarkan orang, gitu? Anda seorang petinju, membesarkan orang jadi petinju. Suatu saat yang Anda besarkan nantang Anda di depan umum. Anda mau bilang enggak, aku dibilang enggak berani, Anda turun reputasi. Aku bilang aku tantang, kurang ajar juga lo ya. Lu yang gue besarin, lu jadi top jago sekarang nantang gue bilang. Ini bukan etika lagi menurut saya, ini moral. Moral. Kalau etika bisa dididik, dibina. Orang ada budi pekerti etika. Tapi kalau moral, ini nggak ngerti nih, itu udah bawaan atau gimana ya itu. Nah di situ gemes, ya wajar, gitu. Apalagi kita manusia biasa. Nabi aja juga marah kok. Nabi berkata benar, banyak peperangan, banyak orang juga yang menghajar, apalagi cuma kita, gitu loh. Jadi wajar. Tapi Tuhan Maha Besar, sudah dibegitukan besoknya gitu lagi. Akhirnya cuma disenyumin aja. Senyumnya itulah yang menimbulkan jutaan simpati yang akhirnya menghasilkan angka 58%. Itu karena kuasa yang maha besar. Ada kontribusi juga sebenarnya ya. Makanya jangan suka jelekin orang, ngerendahin orang, menghina orang. Kompetisilah secara sehat, secara fair. Bang, tapi kata pendukungnya Mas Anies, itu Mas Anies sudah berkali-kali minta waktu ya. Ketika mau dicalonkan Nasdem waktu itu. Tapi Pak Prabowo katanya nggak diterima. Bahkan terakhir tuh katanya soal tragedi salaman lah ya. Katanya Mas Anies bilang Pak Prabowo kayaknya menghindar salaman gitu-gitu. Itu saya bukan seudon ya. Beliau bukan tipe seperti itu. Apalagi Pak Anies yang pernah dibesarkan. Yang beliau dulu banyak tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip menyerang beliau datangin kok. Sekarang malah semuanya bergabung. Misal? Ya Mas tahu sendirilah, banyak lah. Jenderal-jenderal senior, jenderal juga. Ya sebut aja Pak Wiranto, Pak Jenderal Agung, gitu-gitu ya. Ya, itulah sebutin aja, semuanya orang tahu. Termasuk tokoh-tokoh juga di politik. Budiman misalnya. Nah, Budiman. Nah, itu ya mereka itu nggak tahu loh. Apa banyak yang datang ke saya bukan karena kita ini itu. Jadi di sini kembali lagi ya, saya itu percaya dengan namanya kekuatan alam ya, bahwa kebaikan dan ketulusan ya itu akan membawa berkah bagi siapapun dan semua orang pasti akan nyaman untuk mendekat. Sudah itu aja. Tapi kalau kita punya niat yang buruk, sepandai-pandai apapun kita mengemas dengan segala macam acting tetek bengek, juga nanti ujung-ujungnya akan membawa mudarat. Nah, Bang, Abang sebagai orang Solo dan juga orang yang dekat sama Pak Prabowo nih, ya kan? Waktu Pak Prabowo gabung sama Pak Jokowi gimana perasaannya, Bang? Nah, ini saya tahu persis sebagai nih. ordal ya. Happy apa bersedih? Karena sebagian orang masih ada yang nggak terima juga kan. Ini kalau ini saya tahu persis ceritanya. Jadi waktu itu kita habis kalah di MK. Ya, beliau saya laporin, Pak. Itu orang banyak banget, Pak. Pada ke Bawaslu. Wah. Itu. Saya ke sana. Pak, ngeri, Pak. Banyak banget itu. Beliau coba perintahkan cari bus. Berapa banyak? Jangan pulang. Oh, cari bus tuh untuk dipulangi. Untuk dipulangin. Oh. Gitu. Tapi situasi udah semakin parah. Gitu. Ada yang meninggal, korban segala macam. Beliau turun ngecek di rumah sakit.
ada satu anak muda itu Pak Prabowo itu udah luka gitu, teriak gitu, dideketin, Pak Prabowo, saya siap mati untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo bilang, tidak, kamu jangan mati untuk saya, kamu harus ingat ayah dan ibumu, kamu harus hidup untuk ayah dan ibumu. Baru beliau perintahkan bubar. Nah seperti ini. Jadi di sini ya, Mas Budi ya sama Mas Ari ya. Kita Budi ini Ari. kalau berkontestasi ya udah tingkat top capres seperti itu. Tidak hanya semata-mata kontestasi untuk cari menang dan kalah. Tapi juga harus memberi contoh proses demokrasi kontestasi yang sehat kepada generasi bangsa. Nih loh, kontestasi kita sehat, jernih, nyaman, sejuk, damai, visioner. Semuanya bisa diterima oleh pikiran dan oleh hati, oleh moral. Jangan dikotori dengan sesuatu rencana-rencana yang nanti kalau gua debat, gua pancing emosi. Intinya hanya mau mancing emosi, bukan mau adu gagasan. Ini tuh namanya perencanaan yang tidak baik. Mana ada Tuhan meridoi? Coba Anda sembayang, gitu. Kalau sholat atau ke gereja supaya dilihat si Ani atau si Siska, gitu, supaya gua dilihat bagus. Kan nggak ada pahalanya. Atau karena ada si Ani dan si Siska di situ kan, jadi kita jadi beribadah. Namanya Ani Siska, Bos. Kelihatan sirka berapa. Jadi Mas, Pak Prabowo itu sudah sampai hal nisbi seperti itu. Sementara mungkin calonnya ini baru petarung baru. Bang, ini menarik nih Bang. Abang ngomong tadi, ini bukan soal merebut menang dan kalah, tapi juga memberi teladan untuk bangsa, untuk memperkuat proses demokrasi kita, gitu. Gimana menurut Abang ketika Pak Prabowo kemarin udah menyatakan kemenangan quick count, bahkan ada victory speech di Istora kemarin, ya kan? Sementara belum ada lawannya yang menyatakan mereka kalah. Nah, kalau tradisi di Amerika, victory speech hanya dilakukan oleh presiden terpilih ketika lawannya mengakui dia kemenangan. Concession speech dulu. Nah ini apa gimana? Saya rasa juga nggak ada masalah. Waktu zaman Pak Jokowi juga sama, nggak ada masalah, gitu loh. Kita kan menyatakan kemenangan berdasar quick count. Nah, tapi kan juga ada perhitungan. Perbedaannya kan tebal banget. Sedangkan persentase quick count ya sudah di atas 80-90%. Artinya tidak akan ada gonjang-ganjing untuk merubah secara signifikan. Ya, saya banyak teman ya lembaga survei. Saya tanya, Mas, itu stabil. Udah di atas 60-70% stabil Mas. Itu beda paling 0,1% segala macam. Oke. Nah quick count ini kan dasarnya juga TPS. Hanya diinput secara cepat melalui komputer. Sebenarnya perhitungan kita ini yang diakui ada kan perhitungan manual kan. Yang nanti akan dihitung oleh KPU. Mana suratnya, C1-nya segala macam dihitung, dicek. Tapi karena ada teknologi quick count, suratnya dari TPS nyampe ke pusat mungkin 2 minggu. Sekarang ada teknologi di foto cepret, diupload, selesai, dihitung. Itu kan namanya quick count. Artinya akurasinya dengan real count itu nggak akan beda-beda jauh. Karena apa? Sumbernya sama. Cuma proses teknologi lah yang mempercepat proses real count. Lo kan begitu aja. Nah, jadi dan Pak Prabowo percaya betul mekanisme dan ilmu pengetahuan itu ya? Semuanya seharusnya harus percaya. Kalau kita berpikir secara sehat, secara problemnya Bang Aris. Kalau kata Hasan Nasbi kan dulu Pak Prabowo nggak percaya ya makanya kalah katanya. Sekarang menang. Nah problemnya kenapa 2 kali pemilu sebelumnya Pak Prabowo percaya data yang ternyata terbukti tidak benar. Nah, ada 2 kali sujud syukur tuh gue inget tuh. Nah, Bang Aris. Abang ada di situ peristiwa. Ya. Dan sekarang nggak harus sujud syukur terakhirnya. Peristiwa 2019 sama 2024 ini beda. 2019 kita beda tipis, Bos. Lebih tipis 2014 kan, Bang? Ya, 2019. Ya, 2014 juga. 14 dan 19 bedanya nggak jauh. Bedanya tipis. Kalau beda tipis, ya, itu ada kemungkinan masuk margin of error. Up down 5%. Jadi kita khawatir, kamu jangan mendeklar dulu.
Oh ternyata dideklar ya sudah. Gitu. Iya, iya. Tapi Pak Prabowo lebih advance waktu itu. Betul. Lebih udah sujud syukur dulu gitu, Bang Haris. Yang mana? Yang 2 kali pemilu yang lalu kan sujud syukur dulu kawan. Kawan Pak Prabowo kan melihat hasil quick count ini. Aku nggak terlalu ngikutin kapan dulu sujud syukurnya. Tapi waktu itu yang saya tahu ya 2014-2019 ya kita juga mengikuti hasil quick count ya. Tapi karena kita beda tipis ya kita mengharap hasil real count. Nah, gitu seperti itu. Ya, karena kali ini angkanya begitu tebel ya. Beda 33%. Bang Haris ya. Beda 33%. Dan ini quick count ini kan hasil sumbernya kan juga dari TPS. Jadi begini, saya itu punya 3 data ya pembanding. Yang pertama itu adalah exit poll. Beberapa lembaga survei mengatakan exit poll. Dia tidak bisa dipublish karena harus dipublish setelah jam 3 sore. Ya. Tapi informasi kan sudah ada exit poll-nya. 1 putaran, Mas. Setelah itu baru jam 3 quick count jalan. Setelah itu sirekap. Sirekap ini kan salah satu bentuk quick count sebenarnya kan. Yang dikelola oleh KPU. Quick real count. Ya, quick real count. Ya. Ya, itu yang diselenggarakan oleh KPU. Basisnya sama dengan quick count TPS. Kecuali quick count basisnya itu dari Aquaman, Samudra India, itu beda. Kan sama TPS-nya jumlahnya. Samudra India. Kepikirannya Samudra India udah. Nah, itu sama. Nah, kalau itu bedanya masih tipis-tipis, ya kita menghargai. Beda 2, 3, 4%, oke dah. Kita menghargai kalau kita buat ini untuk satu pidato kemenangan. Pidato kemenangan. Ini satu janganlah kita hargain, teman lah bedanya cuma tipis. Ini bedanya kan begitu. Ya untuk satu putaran ke 50% pun bedanya 7%, 8% kan. Di atas margin. Iya kan? Udah, itu katakanlah margin of error 2,5%. Dikurangi 2,5% lah. Kan, masih juga 55 kan. Nah, ekses dari itu adalah sulitnya bagi pasangan yang kalah gitu ya. Itu mengucapkan selamat, kayaknya belum ada yang mengucapkan selamat ya, Did ya. Secara resmi kan. Belum ada. Kita tunggu. Nah, di sinilah. Yang kedua Di sinilah ya. Inilah yang kadang-kadang ya saya secara pribadi ya itu agak gemesnya itu apa? Kita ini bangsa yang susah kadang-kadang untuk mengakui lawan tanding kita itu menang dengan sportif. Ya satu hal ya. Saya itu beberapa kali ke anak-anak saya gitu ya. Coba dong kita tiru sesuatu yang baik lah dari luar negeri ya. Saya itu kok melihat ya kita ini ada pertunjukan bagus untuk tepuk tangan, standing applause saja kok susah. Gitu. Sementara saya melihat di luar negeri itu begitu ada orang berprestasi, walaupun dari siapapun, dari manapun, ya kadang-kadang itu secara background mungkin berlawanan dengan situasi di daerah itu, tapi dia, ini prestasi dia. Jadi hal yang begini ya, saya berharap di dalam kontestasi ini ya haruslah dimunculkan ya rasa-rasa yang sportivitas ya. Jangan mencari segala macam kesempatan untuk yang penting gua menang mengalahkan segala cara. Nah, kalau seperti ini siapa yang sebenarnya curang? Siapa? Loh iya. Anda bertanding secara fair, orang menyatakan ini fair, Anda nggak mau terima, terus Anda mencari-cari. Nah, itu kan artinya bentuk kecurangan sebenarnya. Untuk mencari kemenangan dengan cara-cara yang tidak fair. Ini kebalikinnya paten juga. Iya, benar. Nah, nanti setelah itu jangan-jangan lu pakai doping. Iya. Itu jangan-jangan lu pakai dukun dari Indonesia kan capek. Gitu. Nah, sekarang realitanya yang menilai itu adalah masyarakat. Pertama, kita kan sepakat dari awal. Semuanya kita serahkan kepada rakyat. Rakyat sekarang yang menilai. Kalau kemarin menilai 11 dari 100. Sekarang rakyat menilai. Datang ke TPS. Ya nilainya seperti itu. Kalau ada yang nggak puas, silakan. Fair. Nggak usah mencari-cari. Wah ini nanti kemungkinan. Wah jangan-jangan. Bangsa ini mau diajak begitu terus. Tapi Anda mengafirmasi nggak bahwa kemenangan Pak Prabowo itu karena bantuan Pak Jokowi satu, yang kedua
karena Pak Jokowi menggunakan instrumen negara berupa bansos dan macam-macam untuk memenangkan. Gimana perspektif Anda, Bang? Kalau itu saya pastikan nggak ada. Ini hanya ilmu kait-mengkait, ilmu curiga-mencurigai aja. Nggak ada. Sekarang pertanyaannya, kalau Gibran jadi wakil Mas Ganjar. Nanya pula ke kita. Ya kan? Nanya pula kan gua. Iya. Nah, itu. Karena apa? Itu yang saya lempar kepada masyarakat. Pertanyaan ini. Ya. Oh, ini operasi Abang di lapangan kayak begini nih ya. Operasi ditanya balik kan. Oh iya. Jadi gini, pertanyaan ini kan pertanyaan umum. Iya. Itu bukan kepada Mas Budi dan Mas Ari. Nah, sekarang kita tanya itu kepada mereka. Kalau itu jadi wakilnya, coba beda lagi ceritanya. Jadi begini ya, saya menyampaikan, kalau memang ada kecurangan buktikan aja dengan fair. Ada metodenya, ada mekanismenya, ada jalurnya. Mana itu kecurangan, mana itu tidak. Ya, silakan buktikan. Kalau nggak bisa buktiin tapi teriak-teriak apa? Nah itu saya anggap itu propaganda provokator. Iya, gitu. buat apa lagi diprovokasi? Bahkan ini udah selesai pemilu benar. Makanya buat apa menurut Abang? Itu ya senyumin aja, goyangin aja. Capek gitu. Apa tujuannya sih Bang menurut Abang? Propaganda masih dilangsungkan padahal pemilu udah selesai. Ini dugaan aja. Kalau dianggap itu propaganda dan cocokologi saya tadi coba ya. berpikir yang lebih besar lagi ya. Ya, itu masih dalam tanda kutip. Kita ini juga harus waspada, hati-hati ya. Asing geopolitik itu bisa berselancar di event ini. Oke. Coba gimana tuh? Itu. Dia tidak akan berselancar di pemenang. Dia akan berselancar kepada yang kalah. Dan tujuannya hanya satu. Indonesia chaos. Pokoknya Indonesia itu chaos, udah semuanya senang, teriak hore geopolitik. Di luar. Nah, ini mau saya aja berpikir yang lebih luas. Ini data siapa indikator nih, Bang? Kita kan bukan orang yang kita kan punya background seperti itu. Ini data gak banyak kawan. Benar. Sekarang saya tanya lagi boleh? Kita pula tanya nih kan. Siapa yang mau suka ya? Gitu. Indonesia ini maju dalam tempo cepat-cepatnya. Kita semua suka bangsa Indonesia. Hanya bangsa Indonesia. Bangsa lain suka. Agak bos. Bahkan dari dulu juga diganggu supaya kita ini nggak pernah maju. Baru satu masalah saja hilirisasi, susahnya setengah mati. Di WTO segala macam, di SU segala macam. Baru satu masalah hilirisasi. Pengen aja. Artinya dunia nggak mau bangsa kita maju dengan cepat. Kita maunya jadi pasar. Mana barang-barangmu, barang mentahmu, gua ambilin. Setelah itu lu beli sama aku ratusan kali lipat. Nah jadi dengan situasi seperti ini, kalau kita berpikir yang lebih besar lagi, hati-hati. Jangan dianggap remeh. Ya. Jangan kita nanti dipermainkan kayak berbagai macam ya di negara-negara lain. Ya, itu. Dan mereka unlimited. Belum gitu ada. loh. Nah, jadi belum pernah merasakan juga tuh makanya Pak Prabowo selalu bilang kan Mas ya, kunci keberhasilan, kesuksesan, pembangunan, percepatan kita hanya satu. Dan itu beliau dapat dari seluruh berbagai macam orang di penjuru dunia yang pintar-pintar, yang dia netral. Indonesia itu kalau elit-elitnya kompak dan rakyatnya mendukung, cepat menjadi bukannya G20, G7, bahkan G5, G4. Bayangin. G5, dan G4 itu dia sudah hitung juga. Kita juga ada perhitungan sebenarnya. Kayak pesawat tuh Bang. G5, Oh iya, G4 Gulfstream. ini realita Mas, gitu loh. Jadi saya sampaikan ya sekali lagi ya, kita harus hati-hati bahwa banyak pihak-pihak lain ya eksternal luar yang memboncengi, yang ingin memboncengin peristiwa rusuh ini. Ya, itu. Ujungnya bukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Lu ribut aja deh. Berantem aja masing-masing. Oh, itu happy di luar. Teriak. Tadi paten. Bang Aris ngomong kunci. Gue kira mimpi adalah kunci. Iya. Tapi banyak yang bilang bahwa kemenangan Pak Prabowo sekarang itu kuncinya salah satunya adalah dukungan Pak Jokowi. Seberapa benar atau seberapa salah? Kalau dukungan kagak. Ya, Pak Jokowi sampai sekarang saya pandang ya, itu netral.
Dan saya salut sama beliau, saya cukup appreciate. Tapi kalau memang ada ekses elektoralnya Pak Jokowi, dikarenakan approval rate-nya tinggi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi tinggi, sampai 82%, yes. Oh, dampak dari kinerja Pak Jokowi yang memberikan kemenangan pada Pak Prabowo karena isunya keberlanjutan dan lain-lain dari itu. Ya, nah Pak Prabowo tentu dong karena beliau juga ikut menggodok proses pemerintahan Pak Jokowi, ya tentunya keberlanjutan kan dalam konteks yang baik dilanjutkan, yang belum sempurna disempurnakan. Nah, tapi kalau ekses elektoral Pak Jokowi mendukung atau mempengaruhi kenaikan Pak Prabowo itu yes, karena approval rate-nya kepuasan masyarakat tinggi sekali. Otomatis jadi masyarakat kepingin Pak lanjutkan Pak Jokowi udah bagus. Ya, Nah, Pak Jokowi udah bagus karena tidak ada dunia ini sempurna, gitu nggak ada. Pak Jokowi netral lah. Netral. Mas Gibran yang enggak. Nah, Mas Gibran juga netral. Kan nggak netral, kan main kan gimana mau netral? Gimana mau netral, Bang? Tapi gini, sebagai orang yang udah lama bersama Pak Prabowo, banyak teman-teman nih. Udahlah bro, Bud, ini nanti kalau Pak Prabowo menang, Pak Prabowo akan ninggalin Jokowi. Pak Prabowo akan ninggalin Pak Jokowi. Dia akan sekarang nih Pak Jokowi dikekep aja untuk mendapatkan berkah elektoral karena Pak Jokowi dicintai dengan approval rating yang tinggi. Mas tadi udah jawab sendiri. Apa tuh? Ada nggak sejarah Pak Prabowo ninggalin sahabat? Nah itu makanya coba dijawab. Sekarang saya jawab. Nggak ada kan sejarah Pak Prabowo itu boro-boro ninggalin sama orang yang berjasa. Orang yang sudah dia besarkan saja, kemudian dia dalam tanda kutip ya mengkhianati atau menjolimi dan segala macam, itu pun masih beliau maafkan kalau memang orangnya sudah sadar. Nggak ada historical, sejarah, fakta, apalagi niat ya beliau. Itu kan hanya orang-orang sorry ya yang pikiran dan hatinya kotor, yang itu liar. Lu bener, itu orang-orang liar. Gitu loh. Nah orang Romli omongan liar. Kalau liar Mas, hatinya penuh sirik dengki. Gitu. Wah itu sorry ya, itu mungkin ini Pak gini mikir, wah ini bener nggak ini? Jangan-jangan lu. Ini ada syadida. Nah, ada syadidanya nih. Coba gitu. Jadi apa kita nggak boleh begitu, itu paranoid. Enggak lah. Tapi artinya Pak Prabowo menunjukkan bahwa dalam sejarah Pak Prabowo yang ditinggalkan orang, bukan meninggalkan orang. Dan sekarang Mas, itu jawaban saya beliau sudah menyampaikan kemarin kan di dalam setiap pidato, kita harus menghormati seluruh pemimpin-pemimpin sebelumnya, mulai Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, Habibie, Megawati, itu Pak SBY, Pak Jokowi, kita harus hormati. Dan sekarang beliau akan merangkul semuanya. Nggak ada historical itu satu pun itu, apalagi meninggalkan aduh itu jauh lah, itu hanya pikiran orang-orang liar aja. Jadi Pak Jokowi akan punya peran apa nanti pasca Oktober 2024? Ya setidak-tidaknya Pak Jokowi sama Pak SBY ya bisa menjadi penasihat presiden secara bayangin pengalaman puluh tahun waduh senang banget kita kan punya mentor seperti itu. Apalagi kalau Bu Mega gabung lagi ya. Wah, apalagi Bu Mega gabung lagi, seneng banget kita. Dan harus begitu, gitu loh. Elit itu harus begitu, Mas, gitu. Harus memberikan contoh, gitu loh. Yang ngeri supaya Pak Harto ikut gabung baru ngeri gitu. Secara spiritual. Jadi harus begitu, Mas Budi sama Mas Ari ya. Jadi kita tidak semata-mata ya pemilu itu hanya sekedar untuk mencari menang dan kalah, tapi kita juga ada ya variabel-variabel untuk membina anak bangsa, memberikan contoh, memberikan motivasi ya supaya kita nanti menjadi negara yang baik. Karena apa? Kalau sesuatu dimulai dengan bertikai, berantem yang tidak berdasar, kalau ada yang merasa nggak benar, ayo sesuai dengan prosedurnya. Itu udah kita lakukan. Kita dulu begini lewat MK, tapi kita kan nggak ada mempropaganda demo. Enggak, Pak Prabowo malah bilang cari bis, pulangin mereka, nggak ada demo, tunggu aja MK. Itu perintah. Itu. Jadi nggak ada kita bikin chaos, enggak. Begitu kita kalah, selesai itu kan ditawarin beliau untuk masuk di kabinet kan. Gitu. Berapa akhirnya sudah kita pertimbangkan beliau masuk demi kebaikan semuanya. Paten. Yang terakhir
Pak Prabowo balikan Mau sampai besok pagi nggak apa-apa. Enggak, ini pertanyaan, ini nggak tahu nih pertanyaan apa aspirasi Babe Haikal ya. Pak Prabowo nih akan balikan sama Bu Titi gak sih kayaknya? Kemarin di TikTok banyak tuh. Oke, nggak usah dijawab. Sampai jumpa. Gua nggak ngerti jawabnya.